Halo semuanya, kembali lagi di channel Semedia dengan gue Ali. Jadi di episode kali ini cukup mantuf ya, karena kita kedatangan barang-barang mantuf ya. Kalian ngerti lah mantuf itu apa? Sesuai lah dengan baju yang gue pakai hari ini. Oke, jadi di sini kita dapat paketan yang cukup menarik dari si Asus. Kalian bisa lihat di sini barangnya. Ups, ada alamat. Nah, kalian bisa lihat dari atas. Ini cukup besar ya kalau lihat. Ini mungkin ya kalian bisa expect ya sesuatu barang dari Asus itu seperti apa? Mungkin laptop, mungkin PC, kayaknya nggak mungkin juga ya. Tapi kali ini cukup spesial karena dia mengirimkan banyak gaming peripheralnya si Asus kali ini. Untuk seri yang tough ya. Oke, di sini baik banget ada isinya. Mungkin nanti gue juga bakal cek karena gue juga belum tahu barangnya Asus itu seperti apa untuk di gaming peripheralnya. Dan jujur aja gue agak kurang tertarik gitu. Jadi gue mesti menetralisir gimana pemikiran gue terhadap gaming peripheral dari sebuah brand laptop. Jadi harus netral, jangan subjektif. Oke, jadi langsung aja di sini kita bakal unboxing dulu semuanya. Nanti. Oke, jadi ini barang udah keluar semua. Kalian bisa lihat dari atas. Di sini ada packing keyboard, di sini ada headset ya. Di sini ada mousepad dan juga ini ada mouse-nya. Oke, kita kembali lagi dengan mousepad kita, sayangan gue lah pokoknya. Jadi di sini kita langsung aja cek apa aja sih yang dikasih sama si Asus. Pertama di sini ada mouse gaming TUF Gaming M3 optical mouse ya. Mousepadnya TUF Gaming P3 ya. Headset TUF Gaming H3. Semuanya 333. Padahal barangnya ada 4. TUF Gaming K3. Oke, ini produknya cukup mantap. Pertama-tama seperti biasa gue harus menetralisir pikiran gue biar gue nggak subjektif gitu karena gue kurang suka gitu. Tapi ini cukup menarik dari kotaknya juga ya, kalian bisa lihat juga dari kamera atas. Ini bentuk desainnya menarik semua, minimalis, senada semua. Mungkin kita bakalan bahas satu persatu. Pertama dari mousepadnya. Di sini ada penjelasan juga. Play Smooth Game 2. Ini ukurannya 350 x 280 mm, mousepadnya terus ada anti-freeze stitching, mungkin di pinggirannya udah dijahit kali ya. Di sini non slip rubber base, jadi bawahnya itu nggak bakalan goyang. Oke, kita keluarkan saja, tidak ada informasi lainnya. Oke, ini dia barangnya. Pertama, mousepadnya ya cukup standar lah. Maksudnya tidak ada yang spesial, memang ada logo TUF Gaming aja. Oke, ini gua agak sampingkan dulu. Kita lanjut ke barang kedua yang kecilnya. Oke, di sini ada mouse gaming TUF Gaming M3. Oke, di sini gue buka dulu sealnya, lalu kita cek dulu atasnya. Di sini logo bentuk mouse-nya bentukannya kayak semacam bentukan Razer ya, kayak Dead Adder punya. Ya, kita lihat nanti bentuknya apa mirip atau tidak. Di sini logonya, di sampingnya juga ada beberapa informasi lightweight and ergonomical optical RGB, kelihatan nggak sih itu? Ya, RGB gaming mouse. Jadi ini udah ringan dan juga ergonomik, bentukan game mouse gaming maksud gue. Berarti cuma 84 gram ya, which is nice gitu, karena di bawah 100 gram bisa buat bermain game juga. Di sini ada rugged performance, DPI-nya itu dari 200 sampai 7000 DPI, optical sensor, heavy duty switches, jadi bisa tahan 20 juta klik. Ada specialized tough coating for durability. Mungkin kayaknya coatingnya bakal menarik. Nanti kita buka. Personalized place, customize aura sync, terus juga fully programmable button. Ada satu onboard memory profile. Insert anjay kayak beli handphone. Dapat buku manualnya tebal sekali ya. Selanjutnya di sini ada penjelasan si ya. Kita tidak membutuhkan sebuah buku manual karena kita sudah pintar. Oke, kita buka kotaknya ya. Ini mouse-nya bentukannya keren. Packingnya gue suka, rapi gitu. Jadi nggak cuma asal isi masuk doang. Oke, kabelnya standar ya, tidak ada parakort-parakortan. Kita sudah bisa lihatnya, dan ini dia keyboard mouse-nya. Mouse-nya tidak wireless ya, masih belum. Tapi keren sih. Gue suka sih sama ininya, coatingnya. Warnanya itu premium ya, walaupun bentuknya ini ya, walaupun bentuknya mainstream punya kayak Dead Adder kalau gue bisa nilai. Tapi dia ini punya coating tuh menarik. Di sini ada logo TUF-nya ya, jadi mungkin di sini ada RGB-nya nanti, dan untuk lampu RGB cuma di bagian logonya aja. Untuk kontrol sendiri di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kontrol bener ya, sesuai dengan penjelasannya. Keren sih, gue suka sih. Gripnya juga emang grip ergonomisnya pas di tangan gue juga, nggak kekecilan, nggak besaran. Wah, ini gila Asus. Niat juga ya dari mouse-nya. Biasanya itu untuk mouse gaming dari brand gaming, itu gue agak, bukan brand gaming, brand laptop gaming gitu ya. Gue agak sedikit
skeptis karena nggak semuanya itu biasanya bagus, biasanya itu cuma sekedar pelengkap. Cuman kali ini mouse-nya itu cukup menarik ya, dari body quality-nya, build quality-nya pun juga nggak sekedar murahan gitu. Gue suka nih coating warna abu-abunya, ini rapi banget ya, jadi kayak berasa premiumnya, rubbernya enak gitu, klik-klikingnya juga nggak asal switches doang, jadi durable mungkin gitu ya, dan klik sampingnya itu juga. Produk ketiganya itu adalah headset TUF Gaming H3, kalian bisa lihat dari atas, ini bentukannya juga minimalis banget, nggak gaming, kayak nggak banyak RGB-nya. Semoga bisa dipakai di semua device ya. Di sini sih dari kotaknya dijelasin bentukannya seperti ini, judul-judulnya seperti ini, logonya, dan di sini ada juga sertifikasi dari TeamSpeak sama Discord, plus bisa support di PS4. Mungkin di PS5 juga sudah support karena mungkin ini dia rilisnya sebelum PS5 kali ya. Oke, di sisi belakang juga ada penjelasan fitur-fiturnya, lightweight design, jadi memang ringan untuk dipakai berlama-lama. Ada mikrofon yang sudah disertifikasi buat ngobrol. Di sini ada juga stainless steel yang kuat buat jadi headband ya. Ya, kita lihat nanti juga. Dan yang biasa juga pasti selalu ada penjelasan tentang drivernya, yaitu dia menggunakan eksklusif AirTight Chamber N50mm Asus Essence driver ya. Pokoknya dia menggunakan driver 50 mili. Semoga suaranya bagus. Oke. Dan seperti biasa di akhir ada cross platform, jadi bisa buat di handphone, laptop, iPad, di komputer, di konsol, ataupun di Switch. Oke, packing dalamnya isi plastik. Kinda unik nih. Oke, dari jatuh. Di dalamnya juga bakal menemukan sebuah buku manual, quick start guide, sama buku garansi di sini. Oh, tadi ini garansi ya, warranty. Dan kalian akan mendapatkan semacam adapter. Jadi ini headsetnya berarti bukan headset USB ya. Jadi ini headset benar-benar pakai audio jack. Oke, ini barangnya. Kalian bisa lihat di sini si headsetnya keren. Gue suka bentuknya, bener-bener minimalis dan juga terlihat profesional. Mungkin ini buat gamer, jadi gamernya profesional. Bentukannya nggak ada yang murah sama sekali selama penglihatan gue kali ini. Ini bodinya juga nggak cuma sekedar plastik-plastikan, ini juga ada aluminium yang tipis, yang kuat juga, durable, nggak asal oglek-oglek. Oke, di sisi samping, sisi cup-cupnya di sini ada logonya Asus dengan finishing metal brush ya, jadi ini keren, nggak norak dan tidak ada RGB-nya, apalagi kalau ini udah menggunakan jack, jadi kita tidak bisa mengharapkan RGB. Lalu untuk mic-nya di sini non detachable, dan di sisi samping kirinya untuk di bagian ear cup, jadi ini ada pengaturan volumenya, kalian bisa lihat di sini, dan juga ada mic-nya tentunya. Kabelnya sendiri juga cukup panjang ya, yang untuk standarnya tidak ada semacam di braided atau dibikin biar licin gitu. Ini bener standar banget kabel, not bad lah. Tapi uniknya di bagian adapternya sini dia tuh di braided gitu ya. Kenapa nggak jadiin braided semua gitu? Agak aneh nih si Asus, cuman overall bagus, gue suka, nggak norak gitu. Dan earpadnya juga empuk sejauh ini, tinggal kita coba pakai gimana nanti. Nah, ya udah, kita lanjut aja ke barang yang ketiga. Next, barang ketiga ada keyboardnya si K3 TUF Gaming ya. Di sini bentukannya layout full, dan di sini juga ada penjelasan RGB red, linear and effortless, what the hell gitu. Dan di sisi belakangnya juga ada penjelasan, ini ada mechanical RGB switches, pakai mechanical, alki RGB lighting, gak cuma zona doang. On the fly macro bisa disimpan di keyboardnya langsung, magnetic wrist rest, ada wrist restnya, ada USB 2 plus, pass through lagi. Firasat gue jelek nih. Dan aluminium alloy tape cover and solid design. Sekarang kita berdoa agar kabelnya itu tidak gede ya. Soalnya gue agak kurang suka gitu sama keyboard yang kabelnya tuh bogem gitu. Oke, dan ini keyboardnya. Sorry Asus, saya tidak bisa berbohong. Yes, yang lain juga nggak bohong sih. Cuman untuk yang satu ini gue agak sedikit disayangkan aja karena dia ada fitur USB pass-through-nya. Jadi untuk kabelnya itu bener-bener tebal karena dia harus mengakomodir 2 port sekaligus dalam satu kabel. Sekali lagi gue harus menetralkan pikiran gue agar tidak subjektif, harus tetap objektif. Aksesorisnya akan mendapatkan wrist rest yang magnetik punya, jadi nggak perlu cantol-cantolan. Sorry berantakan. Dan di dalamnya juga masih ada buku manual dan juga garansinya. Kayak gue nggak perlu tunjukin karena sama aja kayak yang lainnya.
Refreshnya standar, tidak ada feel semacam leather punya, jadi memang sebagai plastik aja yang buat naruh tangan kita seperti ini. Dari desain sih keren banget sih, gue suka sih. Jadi itu keren. Nggak gimana ya, gue suka aja gitu. Cocok gitu kalau misalnya buat foto-foto yang orang-orang minimalis gitu, foto keyboardnya gini tuh. Tapi ininya ditutup nih. Dan untuk switchnya sendiri dia sudah menggunakan switch merah. Dengan switch yang digunakan adalah switch rednya punya si Kyle. Tapi jujur untuk desainnya keren sih. Dia simple gitu. Jadi enak kalau buat dibikin setup, cuman ya oh my god kabel. Sisi layout atas nggak ada yang gue komen lagi, jadi mending langsung aja kita tes ke penggunaannya. Oke, langsung aja. Halo semuanya, dan sekarang udah beberapa hari gue menggunakan gear gaming peripheralnya si Asus TUF ya, yang semuanya berakhiran dari 3, dan kali ini gue mau kasih komentar untuk semuanya. Tapi untuk hal yang pertama gue mau bahas dari keseluruhan gear gaming kali ini, itu semua surprisingly nikmat semua penggunaannya, dan harganya pun ditawarkan itu cukup friendly buat di kantong-kantong kita, dan itu pun gak murahan cuy. Tapi ini sedikit opini karena semuanya itu gue bisa bilang itu berkualitas, karena gue gak ada permasalahan sama sekali saat mencobanya. Enak semua, paling di bagian keyboardnya nanti gue bakalan bahas ya, mungkin kalian tahu juga di bagian unboxingnya. Oke, yang pertama gue bakalan bahas itu adalah keyboardnya, yaitu Asus TUF Gaming K3, dibanderol seharga 1.169.000 aja. Dan selanjutnya switch merah dari Kyle juga, terus bentuk switchnya ini floating switch, jadinya untuk si intensitas cahayanya itu cukup ke spread dengan rapi, RGB-nya itu juga bagus juga, dan bisa diatur lewat aura sync atau enggak armory crate. Selanjutnya keycaps yang digunakan udah cukup bagus, cukup minimalis, nggak banyak yang macam-macam juga. Paling yang gue komplainin di sini, nggak komplain sih, mungkin gue mau komenin mungkin dari bahan yang digunakan di sini keycaps itu masih terlihat masih menggunakan model ABS, bukan PBT punya. Tapi untungnya untuk saat ini font yang digunakan itu bagus, dia nggak norak, menggunakan font Asus sendiri. Jadi yang kalau kalian bisa temukan di laptop gamingnya si Asus ya sama fontnya, jadi oke juga, nggak aneh. Dan untuk desainnya, gue bisa bilang desainnya cukup minimalis dengan kombinasi yang pas dengan wrist restnya. Cuma ada si logo yang agak goddamn gitu ya, ganggu gitu menurut gue. Karena gue ngerasa untuk logonya sendiri tuh dia agak sedikit terkesan terburu-buru dalam mendesainnya. Yang mana tuh gue masih bisa mentolerir kalau misalkan logonya itu ada RGB-nya, bukan warna putih aja. Ya, itu sih, itu preferensi gue sendiri. Dan untuk wrist restnya sendiri plastik aja dengan desain polos, dan juga detachable-nya menggunakan magnet. Lalu di sisi bawah nggak gampang goyang, cukup kokoh, tebal juga isinya, dan ada rubber fit pula. Plus ada kaki peninggi. Di kabelnya sendiri ya sekali lagi gue kurang suka untuk bentukan kabel seperti ini, karena ini besar banget, kaku, dan juga agak mengganggu ini estetikanya, karena si kabel ini membutuhkan kabel tambahan untuk si USB pass through di bagian sini. Jadi menurut gue ini kayak kurang penting juga, jadi better kayak nggak perlu aja, nggak apa-apa kali. Karena ya itu untungnya di sini menggunakan setup PC bukan setup laptop, jadi sekali lagi Asus aman untuk di review gue kali ini. Coba gue reviewnya pakai laptop, mungkin gue udah mulai sebal gitu ya. Untuk experience gue bisa bilang oke, gak ada bermasalah sama sekali, paling dari desainnya aja sedikit. Dan untuk dipakai gaming tuh oke, dan juga ngetik oke, ya udah cukup standar di keyboard gaming saat inilah. Selanjutnya headset Asus TUF Gaming H3 dengan harga 699.000. Yang pertama gue notice di sini mungkin dari bebannya itu udah ringan, dan juga clampingnya itu udah cukup jos. Jadi udah nggak ngeberatin di kepala gue dan nggak terlalu neken di kepala gue, tapi tetap bisa nyangkut dengan baik. Lalu earpad dan headbandnya pun juga empuk, nggak bikin keringetan. Dengan desain aksen yang menarik, jadi ada logo Asus TUF-nya di sisi atas TUF Gaming. Terus di sampingnya ada tulisan Asus dengan aksen kiri kanannya jadi sebagai penanda, dan di bagian cupnya di sini ada logo Asus TUF Gaming. Dan mana gue suka karena ada finishing metal brass pula di sekelilingnya. Dan untuk si head adjustmentnya pun juga agak sedikit mirip dengan HyperX, tapi di sini agak sedikit dibedain sendiri karena mungkin biar lebih khas pada si TUF Gamingnya sendiri. Tapi untungnya untuk kualitasnya sendiri pun juga masih oke, jadi not bad lah, cukup kokoh.
KP lonjong gak bulat, nyaman, nutup sekeliling telinga gua dengan isolasi yang baik dengan menggunakan drive 50 mm dan juga nggak dempet ke kuping gua. Paling minusnya di sini untuk mic-nya itu nggak detachable ataupun di flip, jadi nggak bisa kalian umpetin, cuman di depan mulut kalian aja dan tidak bisa di kemana-manain. Oke. Untungnya tapi ada tombol mute di sisi belakang kirinya dengan beserta dial volumenya. Mungkin kalian penasaran untuk suara mic-nya, mending langsung aja dengar suara mic-nya. Halo semuanya, jadi ini adalah hasil pengetesan mic dari headset gaming Asus yang seri H3. Kalian bisa nilai suaranya kayak gimana, cuman tadi gue udah sempat dengerin suaranya. Suara itu cukup kedap, tidak mempick up suara ambient dengan jelas gitu. Jadi bagus dan untuk pengetesan ketikan pun juga enak juga. Dan kalau misalkan kalian ingin menghubungkan ke audio input yang membutuhkan 2 buah colokan, mic dan juga monitornya ya, ini juga disediakan dalam paketannya. Jadi tenang aja dan mungkin kalian bisa nilai suaranya untuk saat ini. Oke. Karakter suara opini gue untuk harga 699.000 itu dari Asus pula itu udah lebih dari cukup, malah oke banget. Karena dari harganya di sini gue udah tes si headsetnya ini, gue drive menggunakan Zowie Vital, itu suaranya enak lah, di nada balance itu nggak bikin telinga kita pegel. Selanjutnya tesnya itu agak sedikit porap, jadi agak sedikit basi. Cuma kalau misalnya kita gas lagu di yang treble tinggi, si headset ini drivernya agak sedikit ngos-ngosan. Jadi ada beberapa lagu yang biasanya detail di treble itu keluar, di headset ini agak sedikit turun sedikit nadanya. Yang nggak hilang sih, cuman kayak agak ternotis aja lah, kok tiba-tiba begini suaranya. Bassnya lebih boomy, tapi si driver pun juga bisa mereproduksi suara bass dengan baik. Jadi boomy-nya itu bukan boomy murahan. Gue suka di situ, dan mid-nya sendiri lembut, aman, kayak gue nggak ngerasa ada yang dituning dari si Asusnya. Jadi Asus biarkan si suara mid-nya ya seperti itu aja. Experience saat bermain, mungkin opini disclaimer dulu, dari staging gue bisa bilang cukup oke. Walaupun nggak terlalu lebar, tapi separasinya menarik karena gue bisa merasakan suara-suara musuh nembak-nembak itu dari mana, terus suara step musuh yang pelan itu suaranya jelas banget di headset ini. Nggak tahu kenapa ini headset dengan harga 700.000 itu ya gue bisa bilang kalian itu nggak bakal nyesel. Ini opini gue ya. Dan untuk detail-detail suara saat peperangan pun pas lagi ramean itu dia nggak mengeluarkan suara yang berantakan, masih cukup kerasa lah mana tembakan, mana bom, mana suara notifikasi, maksud gue seperti itu. Jadi ya gue bisa bilang ini gue bisa merekomendasikan kalian untuk coba headset gaming ini. Bukan membeli ya, mencoba aja dulu. Kalau beli ya itu serah kalian. Yang terakhir adalah man of the match di video kali ini, yaitu adalah mouse gaming M3 dan juga mousepadnya si P3. Kombinasi kedua ini yang gue rasa bikin kedua produk ini man of the match, karena kedua produk ini kalau misalnya dikombinasikan itu nggak bakal merogoh kocek dompet kalian terlalu dalam. Si mouse ini cuma dibanderol harga 300.000 dan mousepadnya itu cuma 200.000 aja cuy. Dan untuk mouse sendiri dia itu memiliki desain ergonomis tangan kanan, bentuknya simple mirip Dead Adder yang lebih kecil, jadinya tuh di genggaman tangan gue itu enak banget. Di posisi grip palm ataupun claw itu enak cuy. Desain coatingnya silver, cakep banget menurut gue, simple nggak norak untuk sebuah gear gaming dari brand laptop, dan juga logonya ini ada RGB-nya. Lalu untuk berat cuma di 84 gram aja, ringan banget, jadi enak kalau buat bermain game FPS yang fast pace. Lalu untuk tombol, terdapat 7 tombol yang customizable melalui Armoury Crate, dengan switch utamanya ini memiliki durabilitas di 20 juta klik aja. Feel kliknya itu enak, tapi agak sedikit bumpy menurut gue, jadi nggak langsung to the point, stek. Scroll wheel agak sedikit lembut, tapi masih kerasa juga tactile-nya dengan DPI tombol yang gampang diraih sama jari gua, jadi masih enak. Lalu untuk penggunaan sensor, dia itu menggunakan sensor PAW3325, cukup jarang gue mendengarnya. Dan untuk performanya sendiri itu udah cukup akurat, gak ada jitter, dan untuk LOD-nya udah rendah banget. Gue suka, Surprise ini keren. Jadi udah sensor udah no comment. Dan sayangnya untuk mouse-nya ini nggak sayang sih sebenarnya, untuk harga mouse 300 ribuan ini masih menggunakan kabel standar, nggak di paracortin ataupun nggak di braided, ya is okay lah 300 ribu. Dan di sisi bawahnya pun juga masih ada PTFE yang kalau misalnya kita kombinasikan dengan mousepadnya ini itu racun parah, mantep banget. Jadi gue bahas si mousepadnya ini sebetulnya dia ini memiliki desain yang so-so, malah gue sendiri kurang suka karena desain ini terlalu ramai dan tidak minimalis, yang mana dia itu nadanya bikin mati setup gue juga. Maksudnya nadanya mati gitu, bukannya seluruh setup jadi mati,
Cuman ini agak gimana gitu, udah rame dan tidak ada point of view yang enak. Ditambah ada desain bekas injakan mobil gitu. Jadi kayak ini mousepadnya habis dilindas mobil. Ya gue sih ngerasa kurang aja gitu ya, walaupun mungkin konotasinya mereka itu menunjukkan kalau misalkan tough gaming itu kuat kali ya. Dan kalau misalkan kita bahas soal bahan yang digunakan pada mousepadnya ini, mousepadnya memiliki bahan cloth kain gitu ya, tapi untuk surface ini bener-bener licin banget, bahkan melebihi licin dari mousepad gue sendiri. Jadi ini tipenya tipe speed gitu loh, enak banget. Jadi buat main game, kalau misalkan gue mau ngegliding pakai mouse itu mantep banget dari ujung ke ujung, jadi nyaman. Cuma sayangnya ukurannya mousepad standar aja, memiliki ukuran 28 cm kali 35 cm. Di bawahnya pun memiliki feel rubber dengan pinggiran ini sudah dijahit, jadi nggak gampang berantakan. So kesimpulan di sini, kalau misalkan gue diminta nilai untuk seluruhan produksi Asus TUF kali ini, gue berani ngasih nilai 8/10 lah. Jadi udah nilai yang cukup outstanding untuk semuanya, karena dari semuanya ini dia itu udah bisa memberikan harga yang oke, kualitasnya pun yang oke, dengan experience saat bermain pun juga sangat oke. Tapi itu preferensi masing-masing. Kalau misalkan kalian punya pendapat lain, silahkan komentar aja di bawah. Dan mungkin kita langsung aja balik ke beberapa waktu sebelumnya saat kita unboxing gear gaming ini. Let's go. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi gimana dengan impresi gue setelah menggunakan si gear gaming ini? Kalau misalnya kalian suka, langsung aja komentar di bawah. Kalian bisa lihat di sini. Ini personally gue suka sama desain semuanya. Palingan ada di bagian keyboardnya agak sedikit kekurangan karena yang tadi gue juga udah bahas. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian suka juga atau tidak? Langsung aja komentar di bawah. Gimana pendapatnya kalian? Dan juga jangan lupa untuk komen, kritik, saran, dan juga koreksi kalau misalnya ada di video kali ini. Dan udah gitu aja. Terima kasih udah nonton gue. Like videonya kalau kalian suka. Subscribe terus channel Media dan juga follow Instagram kita di @stmedia. Udah gitu aja. Di sini ada gue Ali dan teman-teman gue di sini di depan bantu. Cuman kayak nggak bantuin atau gimana sih? Nggak ada yang ada si Nanda, ada si Aldira. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.